kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk memuliakan
Shalom, selamat hari Minggu untuk semua keluarga HCC yang luar biasa. Kita ada di minggu terakhir di bulan ini. Luar biasa, Tuhan baik untuk kita semua. Bagi semua saudara yang ada di rumah, yang sedang isoman, semangat, cepat sembuh, hati yang gembira adalah obat. Dan mari kita siapkan hati kita bersama hari ini untuk bisa beribadah bersama-sama dengan sukacita. Karena Filipi 4 ayat 4 bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apapun keadaan saudara hari ini, situasi yang saudara sedang hadapi, beban beratmu, masalah pergumulanmu, mari bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena sukacita yang sejati, yang abadi, yang luar biasa, hanya didapatkan di dalam Tuhan. Mari bersukacita, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah hari ini, alami hadirat Tuhan, siapkan diri saudara bersama dengan keluarga yang ada di rumah, siapkan hati saudara, buka hati saudara, alamilah hadirat Tuhan yang luar biasa. Sehingga hari ini kita diubahkan, dijamah oleh kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, bersyukur untuk hari ini kami ada kesempatan untuk bisa beribadah. Kami bersyukur kami sehat diberkati. Yang sedang isoman Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan. Hari ini kami mau bersukacita Tuhan. Apapun keadaan kami akan bersukacita dalam Tuhan. Karena kami tahu ada kekuatan, ada mujizat Tuhan di dalamnya. Kami mulai ibadah kami, urapi kami semua, lawat kami dengan hadirat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, mari sama-sama katakan, amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu
Tuhan yang layak memerintah selamanya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib. Dulu, sekarang, selamanya Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami mau terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Meskipun saat ini kami ada di rumah, mungkin ada di ruangan-ruangan atau di kamar Tuhan, tapi kami percaya saat kami datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang sungguh mencari wajah Tuhan, maka Engkau hadir. Thank you Jesus, thank you Jesus. Saat ini Tuhan, satu hal yang kami rindukan, yaitu merasakan hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami, menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Mari kita ambil waktu naikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Say thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh. Worship you. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? All I want
not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Oh, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, oh, bring me here again. Jesus, hadiratmu Tuhan, penuhi setiap kami, jamah setiap kami. We worship you, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? All I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come on, sing. Not for a minute was I forsaken. The Lord
tak cukup sampai kau hadir, jamaku di sini. Yang ku mau hanya Engkau, jamaku di sini. Sekali lagi katakan, ku tak cukup sampai kau hadir, jamaku di sini. Yang ku mau, yang ku mau hanya Engkau, jamaku di sini. Tak semenit pun kau tinggalkanku, kau hadir di sini, kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, bangkitkan aku, kau hadir di sini, kau hadir di sini. Katakan, tak semenit pun kau tinggalkanku, kau hadir di sini. Amin. Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, bangkitkan aku, kau hadir di sini, kau hadir di sini, kau hadir, kau hadir di sini, kau hadir di sini, kau hadir, kau hadir di sini, kau hadir di sini. Tak cukup sampai kau hadir, jamaku di sini. Oh, yang ku mau hanya Engkau, jamaku di sini. Puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Kami dikuatkan, kami dijamah Tuhan, bahkan kami yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, tolong setiap keluarga dalam setiap pergumulan beban hidup mereka. Aku percaya ada mujizat Tuhan bagi mereka, ada kekuatan daripada Tuhan, ada pertolongan daripada Tuhan yang tidak pernah terlambat datang menjamah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, aku percaya semua jemaat dimanapun mereka berada, di Palu, di Luwuk Tuhan, semua dijamah, semua ditolong Tuhan, semua dilawat oleh Tuhan, alami mujizat daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku berdoa bagi mereka sedang bergumul dengan keuangan mereka, dengan pekerjaan, dengan usaha bisnis mereka. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Percaya ada mujizat dari Tuhan, setiap keluarga diberkati, suami, istri, orang tua, anak diberkati. Ada kebahagiaan dan kasih sayang luar biasa bagi semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk keluarga di HCC yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa buat anak Hani Maros, berdoa buat Ibu Cynthia Veronica Galoanta, Bapak Frankie Rau, Ibu Vera Honandar, Bapak Budi Suartono, Saudara Sekina Merpati, Saudari Felni, dan Ibu Veronica Palialu. Bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan, mereka semakin luar biasa dalam Tuhan, bertumbuh dalam cintanya Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, diurapi, diberkati, dan usia yang baru, ada berkat Tuhan yang baru melimpah bagi hidup mereka semua. Kami juga bersyukur untuk keluarga Bapak Jimmy Lalowan Tuhan yang berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur untuk kebahagiaan, biar ada anggur yang baru di tengah-tengah keluarga, suami, istri, dan orang tua, anak-anak diberkati. Mereka alami kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka, agar kebahagiaan mereka jadi warisan yang indah bagi keluarga mereka. Berdoa untuk semua panitia pembangunan gereja, kami percaya Tuhan, manusia bisa menutup jalan, tapi Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan campur tangan, kami percaya yang terbaik daripada Tuhan akan terjadi buat gereja ini. Karena Tuhan pasti menyediakan tempat untuk kami bisa beribadah lebih baik lagi daripada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu, semua staf pastoral yang ada di Urapi, diberkati Tuhan, Palu dan Luwuk, Tuhan berkati. Semua kami ditolong oleh Tuhan, yang percaya ada mujizat daripada Tuhan, ada pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini.
Bersyukur untuk ibadah yang luar biasa, untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus, kami akan memberi persembahan, tapi sebelumnya Tuhan kami ingin dengar firman, karena kami percaya kami untuk memberi dengan benar, dengan pengertian yang benar, kami akan memberi dengan cara yang benar yang mempermuliakan nama Tuhan. Bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya saudara diberkati dengan Passion Worship yang luar biasa. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dan saya berdoa supaya kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, waktu kita melakukan sesuatu dengan pengertian yang benar, kita akan melakukan dengan cara yang benar, dan kita akan mengalami hasil yang luar biasa. Karena ada banyak orang yang melakukan tanpa sebuah pengertian yang benar, dia akan melakukan asal-asalan dan hasilnya pun tidak maksimal. Sebab itu, mari kita mau baca firman Tuhan sama-sama dalam Kisah Rasul 2 ayat 43 sampai 47. Dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dengan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Dengan bertekunan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita lihat jemaat mula-mula, saya suka dengan endingnya, menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan tiap-tiap hari. Setiap gereja pasti suka dengan yang satu ini. Ada jemaat yang ditambahkan. Sebagai gembala, saya juga senang dan bersuka cita kalau setiap minggu menyapa, halo ada jemaat baru, mereka berangkat tangan. Wah, luar biasa, senang sekali. Tapi banyak orang suka dengan hasilnya, tapi dia tidak peduli dengan prosesnya. Nah, bagaimana mereka bisa mengalami sebuah pertumbuhan? Dan saya berdoa, dan juga terjadi buat gereja ini. Saya bersyukur bahwa dalam 4 tahun gereja ini Tuhan izinkan kita bangun bersama-sama. Ada penambahan, ada pertumbuhan, ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, kenapa mereka ditambahkan jumlah tiap-tiap hari? Karena yang pertama saya lihat bahwa di gereja itu ada mujizat. Ada tanda, dikatakan mengadakan banyak tanda, mujizat dan tanda. Ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa, ada perubahan hidup yang terjadi, ada keadaan-keadaan yang diubahkan Tuhan, ada sakit yang disembuhkan, kehidupan yang berubah, ada sebuah pertobatan, ada keluarga yang disembuhkan, dipulihkan Tuhan, ada hati yang disembuhkan Tuhan, dan itu luar biasa. Dan dikatakan mereka yang menjadi percaya tetap bersatu, ada sebuah unity di antara mereka, dan dikatakan bahwa mereka membagi-bagikan harta milik mereka. Ada diakonia di situ. Mereka saling memberi, yang kuat menanggung yang lemah. Ada sebuah kesatuan hati di situ, saling peduli satu dengan yang lainnya. Lalu mereka bertekun sehati, berkumpul dalam rumah Tuhan. Mereka orang yang suka beribadah, menyembah Tuhan. Bahkan mereka makan bersama-sama dengan gembira, ada sukacita. Mereka memuji Tuhan, Alkitab bilang. Jadi koinonianya ada, diakonianya ada, marturianya juga ada. Sehingga gereja ini, gereja mula-mula mengalami sebuah pertumbuhan. Wow, saya bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi buat gereja ini. Saya senang melihat jemaat yang sangat peduli dengan hidup orang lain, yang mau saling support, yang mau saling membantu. Wah, saya selama istri dan anak-anak saya isoman, wah dikirim makanan terus. Wah, saya lihat ini jemaat mula-mula membagi-bagikannya. Dan saya lihat juga jemaat-jemaat yang lain yang sedang isoman juga, wah saling peduli. Dan kita bersyukur kita bisa saling support di tengah masa yang sukar ini. Sebab itu saya berterima kasih untuk semua jemaat yang peduli, yang kuat menanggung yang lemah dengan benih taburan saudara. Di rekening diakonia kita bisa saling support. Kami menyediakan paket vitamin, buah saudara. Kita bisa antigen jemaat. Udah kurang lebih hampir 400-an alat antigen yang kita gunakan untuk bisa swab jemaat dari rumah ke rumah. Itu semua bisa terjadi, nggak simsalabim, nggak terjadi dengan tiba-tiba, karena itu terjadi karena ada hati yang mengasihi Tuhan, love God dan love people. Ada hati yang terbuka, mau saling berbagi seperti jemaat mula-mula ini. Dan sehingga dengan demikianlah jumlah mereka bertambah-tambah. Karena ada hati yang mengasihi. Nggak hanya mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama dengan sebuah tindakan nyata. Sekali lagi saya terima kasih buat semua jemaat. Saudara nggak hanya menyatakan bahwa saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tapi saudara membuktikannya. Saudara membuktikannya dengan memberi, dengan menabur, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, dan kami kelola dengan baik sehingga semua
perlengkapan, kelengkapan gereja ini kita bisa berfungsi dengan baik di koinonianya, di diakonianya, dan di marturianya. Dan saya percaya gereja ini akan bertumbuh dengan maksimal. Puji Tuhan. Bila saudara ingin menabur, saudara yang di Luwuk, mari silakan lihat nomor rekening yang ada di Luwuk, dan yang di Palu, lihat nomor rekening yang ada di Palu, ada rekening persembahan, perpuluhan, dan juga pembangunan, beserta juga dengan diakonia. Bila saudara ingin, kita bisa saling membantu yang lain. Sebab itu, saudara bisa scan barcode juga, dan selamat memberi. Mari memberi dengan sukacita, memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan, dan saya percaya setiap benih taburan kita tidak pernah sia-sia. Selamat memberi, Tuhan memberkati kita semua. Baik, sambil saudara akan memberikan persembahan, akan ada beberapa tambahan pengumuman dari saya. Untuk ibadah minggu depan, saudara akan menunggu informasi dari gereja sambil melihat situasi dan perkembangan yang ada, apakah kita sudah bisa on-site minggu depan atau tidak, karena minggu depan kita akan perjamuan kudus, saudara. Jadi kami tim pastoral akan terus memantau keadaan situasi yang terjadi. Saya bersyukur sudah banyak jemaat yang sembuh, yang pulih, dan saya bersyukur untuk tim kami yang gerak cepat gitu ya, bisa swab ke rumah-rumah jemaat sehingga kita bisa cepat dapat kondisi jemaat seperti apa, dan kami cepat bisa menolong saudara. Jadi saudara bisa menunggu nanti informasi selanjutnya. Puji Tuhan, saudara, ada kelas Spiritual Journey batch yang keempat ya, sudah kelas yang keempat kita akan buka. Nah, bagi saudara yang belum tahu apa itu Spiritual Journey, itu adalah kelas pengajaran di gereja ini terdiri dari 4 kelas, dari 4 bagian. Nah, apa yang akan kita pelajari di situ, itu akan pelajari tentang dari saudara bagaimana saudara dari jemaat sampai saudara bisa jadi melayani Tuhan. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang sangat menarik dan luar biasa. Saudara akan belajar selama 4 kali pertemuan ini, dan saya berharap saudara jemaat bisa join di dalamnya. Kita hanya buka 30 pendaftaran saja karena kami ingin lebih maksimal. Sebab itu saudara segera daftarkan diri saudara di nomor WhatsApp gereja atau langsung ke saudara Rizky di nomor handphone yang ada di bawah ini, saudara. Puji Tuhan, dia sudah bisa join bersama-sama dan kami bisa belajar, dan saya percaya dengan pelajaran yang baru ini akan menolong saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, puji Tuhan, meskipun saudara ada di rumah, saya ingin menyapa ada dari antara saudara yang jemaat baru gitu di gereja ini yang beribadah secara online. Saudara bisa ketik di chat di bawah, bilang saya baru, shalom apa kabar, dan saya menyambut saudara. Puji Tuhan bisa di keluarga di HCC, kami akan memfollow up saudara lebih dalam lagi. Puji Tuhan, saya berharap saudara semua diberkati Tuhan, dan ini waktunya untuk kita bermingle time. Saudara yang ada di rumah, mari lihat istri, suami, anak, orang tua, atau siapapun di rumah saudara, dan say hello sama mereka, berikan pelukan kasih sayang buat mereka. Katakan Tuhan mengasihimu, shalom, selamat hari Minggu. Dan kita bermingle time, dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan diberkati dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bagi saya, dia bukan hanya seorang pendeta, tapi dia seorang teman yang sangat baik dengan saya. Bahkan mungkin mentor juga buat saya, karena saya ikut beberapa kali kelas-kelas beliau yang mengubahkan banyak hal di hidup saya, dan bersyukur juga untuk mujizat Tuhan di hidup mereka. Mereka menikah sejak tahun 2007. Mereka bergumul berdoa untuk seorang anak, saudara. Udah segala macam cara mereka lakukan, program yang mereka buat, saudara, dan tidak ada hasil. Tapi di saat mereka sudah mungkin tidak melakukan apapun lagi, tiba-tiba tahun lalu, tahun 2021, akhir tahun, Tuhan buat mujizat. Dan istri daripada hamba Tuhan ini hamil. Itu mujizat yang luar biasa. Saya bersuka cita, saya menghubungi beliau, kasih selamat, dan terus berdoa supaya kandungan istrinya baik, mereka luar biasa, sehingga anak yang lahir sehat dan sempurna diberkati Tuhan. Perkenalan saya dengan beliau itu dimulai dari sebuah buku yang sederhana. Buku ini saya baca sebelum HCC ini mulai, dan buku ini mengubah banyak hal di hidup saya, mengubah cara memimpin saya, mengubah banyak hal di hidup saya. Buku ini simple, tipis, kecil, tapi sangat dalam sekali. Dari buku ini saya kenal beliau, akhirnya saya ikut kelas beliau, ketemu dengan dia, dan dia pernah datang ke Palu untuk berkhotbah, dan saudara sangat diberkati dengan postingan dia di Instagram. Saudara diberkati dengan buku-bukunya yang luar biasa. Dan sebab itu mari kita sambut bersama seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang pasti akan memberkati kita di hari ini, Pastor Joshua Iwan Wahyudi dari Abalov Barat. Shalom Bapak Ibu Saudara dari HCC Palu. Saya bersuka cita karena bisa menjumpai saudara sekali lagi, walaupun masih dalam berupa online, tapi saya percaya ada waktunya kita akan bisa berjumpa muka dengan muka.
Thank you Pastor Roni untuk memberikan saya kesempatan bisa sharing di hari Minggu ini. Dan sebuah tema yang saya bahas merupakan sebuah tema yang sebenarnya saya sangat menyukai sekali berbicara tentang ini, yaitu keintiman dengan Tuhan. Tapi harus diakui bahwa konsep keintiman dengan Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami, karena banyak sekali di antara kita, orang-orang yang beragama, menganggap agama dan keintiman atau hubungan dengan Tuhan itu sesuatu yang penuh dengan ketegangan. Ya, kita waktu sekolah dulu kita masih ingat, nggak tahu ya kalau Anda ya, kalau saya dulu sekolah tuh ingat banget bahwa kita sebagai umat beragama, tugas kita adalah menuruti perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Itu saya sampai teringat-ingat selama bertahun-tahun, sehingga tercipta sebuah konsep hubungan antara saya dan Tuhan itu sesuatu yang menegangkan. Karena berbicara tentang perintah dan larangan, berarti kalau saya nggak mengikuti perintah dan tidak menjauhi larangannya alias melanggar larangannya, itu sesuatu yang mengerikan. Jadi ketegangan itulah yang tergambar antara saya dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang intim, bukan seperti dengan teman, bukan seperti dengan keluarga, bukan seperti dengan kekasih, tapi seperti tuan dan majikan, seperti bos dan karyawan, ya, sesuatu yang penuh dengan kekakuan, formal dan menegangkan gitu ya. Makanya ketika semakin saya mempelajari Alkitab dan saya menemukan kekristenan itu begitu unik, karena memposisikan Tuhan itu seperti Bapa. Wah ya, hubungannya itu seperti keluarga. Lalu dikatakan ya, Tuhan menyebut kita itu sahabat. Widih, kok bisa tiba-tiba jadi sahabat? Bahkan pada puncaknya dikatakan bahwa kita ini adalah kekasih atau mempelai Kristus. Wah, berarti kan hubungan yang sangat intim sekali, dekat sekali, eksklusif dan sangat passionate begitu ya. Wah, ini sesuatu yang to be honest akan sulit untuk dipahami. Dan saya bisa mencapai kepada titik pemahaman ini diawali dengan satu pertanyaan. Satu saat saya pernah bertanya kepada diri saya sendiri sebuah pertanyaan yang muncul, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah bertanya seperti itu nggak? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Apa yang dibutuhkan oleh Tuhan dari manusia? Adakah Tuhan kekurangan sesuatu sampai dia harus membuat manusia? Dan kalau tidak dibuat manusia, Tuhan seperti galau gitu ya, seperti ada yang kosong, seperti ada yang hilang. Pertanyaan ini kalau kita bisa menemukan jawabannya, kita akan mengerti apa sebenarnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan menciptakan banyak hal, tetapi tidak dengan semua hal Tuhan punya hubungan yang sama. Dengan berbagai macam ciptaannya, hubungan antara Tuhan dengan ciptaannya berbeda-beda. Dan bagaimana kita bisa mengetahui posisi manusia di mata Tuhan. Nah, saya punya satu prinsip. Kita akan bisa tahu apa tujuan dan nilai suatu benda ketika kita melihat bagaimana benda itu diperlakukan atau dipergunakan. Saya ulang, kita akan bisa tahu nilai dan tujuan satu benda dari cara benda itu diperlakukan dan digunakan. Contoh, bagi beberapa orang, air mineral gelas ya, gelasnya, sisanya ya, setelah dipakai untuk minum, gelasnya sudah kosong. Bagi beberapa orang itu adalah sampah, dibuang, dilempar begitu saja, ditinggalkan dan tidak dianggap. Tapi bagi beberapa orang itu dicari-cari. Kenapa? Karena bagi mereka itu bernilai, itu berharga. Ada tujuan yang penting di balik eksistensi kehadiran gelas air mineral yang bekas itu. Tapi bagi orang lain, dia mungkin membuangnya karena bagi dia itu tidak bernilai. Jadi bagaimana kita bisa tahu satu benda itu nilainya seberapa jauh dan apa tujuannya? Kita lihat bagaimana benda itu diperlakukan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan memperlakukan manusia? Bagaimana Tuhan memperlakukan ciptaannya yang lain? Kenapa manusia bisa menjadi spesial dan berbeda? Apa bukti perlakuan Tuhan yang menunjukkan bahwa manusia itu tidak sekedar hanya ciptaan Tuhan saja, tapi dia adalah ciptaan yang berbeda. Nah, mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu,
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, padahal perak dan emas adalah nilai yang tertinggi dari sebuah harta. Ya, emas pada zaman itu sangat bernilai sekali. Melainkan dengan darah yang mahal, dan bukan cuma darah sembarangan, tetapi yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan memperlakukan kita spesial? Dari cara Dia menebus. Ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama adalah Tuhan menebus kita dengan entity, dengan sesuatu yang nilainya paling mahal, yaitu darah anak Allah. Lebih mahal dari emas dan perak. Kita tidak akan menebus sesuatu dengan harga yang mahal kalau kita tidak menganggap benda itu sangat penting, sangat bernilai, memiliki tujuan yang khusus bagi kita. Betul, Bapak Ibu Saudara? Kenapa Anda bersedia membeli satu barang dengan nilai yang lebih mahal dari barang yang lain? Karena Anda merasa dan meyakini bahwa barang yang lebih mahal ini memang lebih bernilai, memang lebih penting, memang tujuannya lebih dahsyat daripada benda yang lain. Makanya saya bersedia membeli mahal. Nah, kenapa Tuhan mengeluarkan harta termahalnya untuk ditukar dengan manusia? Karena bagi Dia manusia sangat penting dan berarti. Lalu yang kedua juga kata menebus itu memberikan kita satu clue bahwa rupanya tadinya kita itu milik Tuhan. Tapi kemudian untuk sekian waktu kita diambil alih oleh dunia, oleh dosa, oleh iblis. Maka Tuhan tidak membiarkan itu. Dan Dia berniat untuk menebus dan menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Artinya apa? Begitu pentingnya manusia sampai Tuhan tidak mau tidak memiliki manusia. Ingat, malaikat juga jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak mengirim anak domba Allah untuk menebus malaikat. Malaikat jatuh dalam dosa, disiapkan neraka dan penghukuman. Tapi manusia jatuh dalam dosa, disiapkan anak domba Allah. Tahu dari mana? Ayat 20, kita baca. Ia telah dipilih, Kristus telah dipilih, bahkan sebelum dunia dijadikan. Loh saudara, sebelum kita jatuh dalam dosa saja, Kristus sudah disiapkan. Artinya adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia tahu ada kemungkinan bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak mau membiarkan itu. Dia ingin manusia terus menjadi milik kepunyaannya sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Dia menyiapkan Kristus untuk skenario yang terburuk sekalipun. Jadi Tuhan tidak menyayang-nyayangkan anaknya yang tunggal. Bayangkan, luar biasa sekali. Demi siapa? Demi kita. Jadi di mata Allah, di mata Tuhan, manusia, kita ini adalah sesuatu yang penting dan berharga. Siapa sih yang mau sampai luar biasa menebus, tidak membiarkan hilang dari genggamannya, bahkan rela mengeluarkan habis-habisan demi mendapatkan kembali sesuatu yang berharga. Nah, dalam konteks keluarga kita akan sering menjumpai orang tua yang siap untuk habis-habisan demi tetap memperoleh anaknya di dalam hatinya. Nah, bukankah gambaran yang secuplik kita lihat di keluarga-keluarga apa yang dilakukan oleh orang tua? Mereka berkorban, mereka habis-habisan, mereka mengeluarkan harta terbesar mereka demi supaya anaknya tetap bersama-sama dengan mereka. Nah, inilah gambaran dari Kristus, gambaran dari Tuhan Allah kita. Memandang kita bukan cuma sekedar ciptaan, tapi ciptaan yang spesial dan penting. Ini poin pertama. Poin kedua kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan 1 Yohanes 4 ayat 19. Saya bacakan langsung sekaligus karena dua ayat ini saling melengkapi. 2 Timotius 2 ayat 13, tetapi jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dan 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi dari dua ayat ini kita melihat bagaimana perilaku Tuhan kepada kita adalah Dia setia walaupun kita nggak setia. Dia sayang, Dia mengasihi kita lebih dulu, bahkan sebelum kita
kenal Tuhan itu siapa, dan mengasihi Dia. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan menganggap kita sangat penting, karena ketika kita memberontak sekalipun, Dia masih mengusahakan bagaimana caranya supaya kita sadar dan balik kembali. Ini seperti kisah anak yang bungsu yang hilang itu. Anak bungsu yang hilang memberontak dari bapaknya, mau keluar dari rumah, tidak peduli lagi, tidak mau tinggal di dalam rumah itu. Tapi bapaknya tetap setia, menunggu, mengasihi, dan ketika pulang kembali anak itu tetap dianggap seperti anak, seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan makin dirayakan karena dia pulang kembali, seolah-olah seperti lahir kembali, merayakan kelahiran ulang kembali. Itu sebabnya dikatakan ketika ada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan dia dilahirkan kembali, surga dan para malaikat bersukacita. Kenapa? Karena yang hilang didapatkan kembali. Segitu, gimana ya, surga Tuhan itu segitu pentingnya, seperti itu menilai kita, saudara. Kalau kita nih karyawan, ya saudara lihat di perusahaan-perusahaan, karyawan nggak setia, pecat saudara ya. Karyawan memberontak, karyawan nyolong, karyawan menghasut, melawan, tidak setia, buang, ganti dengan karyawan yang lain. Karyawan nggak perform, karyawan nggak bisa mencapai standar tertentu, gagal dalam pencapaian-pencapaian, buang, ganti karyawan yang lebih hebat. Tapi kita di mata Tuhan itu bukan karyawan. Itu sebabnya kalau ada orang bilang begini, untuk apa sih manusia diciptakan Tuhan? Untuk melayani Tuhan. Kelihatannya rohani, tapi menurut saya tidak alkitabiah. Kenapa? Karena kita tidak diciptakan untuk menjadi pelayan. Kita diciptakan untuk menjadi apa? Sahabat, untuk menjadi kekasih, untuk menjadi anak. Hubungannya tuh sangat dekat sekali. Ya. Lah terus kalau gitu ngapain Pak? Kalau gitu nggak usah pelayanan lagi. Beda. Kita itu melayani karena kita sayang sama Tuhan. Sama seperti kita sayang sama orang tua kita layani orang tua kita. Tapi kan kita bukan pembantunya orang tua kita anaknya. Dan kita nggak usah disuruh, kita nggak digaji, kita nggak diperintah-perintah, kita nggak terpaksa. Dengan kerelaan hati karena kita sayang sama orang tua kita layani orang tua kita. Sama seperti, saya mau pamer nih ya, mujizat Tuhan. Istri saya lagi hamil. Setelah 14 tahun kami menikah, kami berdoa, kami menunggu mujizat Tuhan, dan terjadi di tahun ke-14, akhirnya istri saya hamil. Saudara, di tengah proses kehamilan ini menunggu kelahiran, istri saya kadang pegel, badannya sakit, nggak bisa makan ya. Kadang-kadang pusing, tiba-tiba mual. Wah, hampir tiap hari itu ada yang aneh-aneh. Saudara, saya kadang pijetin dia, saya ambilin makan, saya taruh di kasur karena kadang-kadang dia harus bed rest. Saya naik turun lantai 2, lantai 1. Saudara, saya melayani dia. Bukan karena saya pembantunya, bukan karena saya karyawannya, saya nggak digaji, saya nggak diperintah, saya nggak terpaksa. Kenapa? Karena saya sayang. Karena sebuah hubungan yang intim. Pelayanan di gereja harusnya dilakukan karena kita lahir dari keintiman kita dengan Tuhan. Bukan karena terpaksa, ini takut masuk neraka, kita pelayanan yang banyak, nabung jasa buat Tuhan, supaya kita nggak masuk neraka. Loh, kamu itu bukan Romusha, bukan pekerja rodi, wah dipecut kalau nggak pelayanan, masuk neraka kamu. Saudara, makanya konsep pelayanan itu harus diubah. Jangan melayani itu seperti orang kerja, seperti sebuah beban gitu ya. Melayani itu karena kita dekat sama Tuhan. Sayang sama Tuhan, sampai rasanya kalau aku nggak nyanyi buat Tuhan tuh nggak enak. Aku tuh saking sayangnya sama Tuhan, kalau aku itu nggak bikin sesuatu untuk kerajaan Allah tuh kayaknya nggak enak di hati tuh. Ada kasih yang meluap-luap gitu loh, pengen lakukan sesuatu buat Tuhan. Nah itu pelayanan. Saudara, makanya saya dan istri saya sudah 27 tahun menjadi orang Kristen. Tidak pernah mau berhenti pelayanan. Bentuk pelayanannya bisa berubah-berubah. Dulu ini, sekarang ini. Tapi saya nggak pernah mau berhenti pelayanan. Kenapa saudara? Karena saya nggak bisa.
Setiap kali saya ingat Tuhan itu keren banget, terus saya bersekutu dengan Dia, saya mendapatkan jamahan, saya ada di dalam hadiratnya, saya merasakan kasih Tuhan yang besar banget. Dengan sendirinya kasih itu menggebu-gebu, membuat saya pengen lakukan sesuatu buat Tuhan. Nah, itu pelayanan yang lahir dari keintiman dengan Tuhan, saudara. Ya, karena saya lihat Tuhan setia waktu saya memberontak. Waktu saya nggak sayang sama Dia, saya belum tahu Dia itu siapa. Dia udah sayang dulu sama saya. Wih, luar biasa ya. Ketiga, Hosea 6 ayat 6. Saya suka sekali ayat ini, saudara, karena ini keinginan Tuhan terhadap manusia. Ya, Hosea 6 ayat 6 bunyinya, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Saudara jangan pikir, ya, manusia diciptakan untuk beribadah, untuk kebaktian. Bukan, saudara. Tuhan lebih suka kasih setia dan pengenalan. Nanti saya akan jelaskan apa arti kata pengenalan ini. Kasih setia dan pengenalan itu artinya apa sih, saudara? Kedekatan. Ya. Hubungan apa yang lekat banget dengan kata-kata kasih setia dan pengenalan? Coba apa, saudara? Keluarga, pernikahan. Hubungan yang sangat intim, eksklusif, dekat. Kasih setia, pengenalan, saudara. Kalau pekerjaan, hubungan kerja, nggak butuh kasih setia, yang penting profesional ya. Bagiannya apa? Kerjain, udah, jangan miss, deliver dengan baik, selesai. Nggak perlu pengenalan, nggak perlu terlalu akrab, sampai hidup dan mati. Ya. Mengenal dia lagi sakit ini, aku kirimin obat apa. Nggak perlu. Yang penting bagian pekerjaan diselesaikan dengan tuntas, profesional, selesai. Tapi yang namanya keluarga, yang namanya pernikahan, yang namanya hubungan kekasih, yang namanya persahabatan dekat, kadang-kadang bahkan demi kasih setia dan pengenalan, aku rela nggak cuan. Nah, kan gitu kan, saudara? Karena temen, karena keluarga, nggak cuan nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa. Karena apa? Kasih setia. Karena apa? Karena aku kenal kamu, karena aku dekat dengan kamu. Nah, itu keinginan Tuhan kepada manusia. Jadi kalau saudara lihat, saudara pikir ya, banyak orang tuh bilang begini, oh, manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Ada benernya, ada salahnya. Salahnya di mana? Kalau menyembah sama dengan menyanyi, salah. Manusia diciptakan untuk menyanyi, ya, memenuhi surga dengan nyanyian. Ya elah, kayak suaramu lebih hebat dari suara malaikat aja. Ya, coba deh nyanyi di rumah ya. Do re mi fa sol la si do gitu ya. Ya, ada yang bagus banget, tapi ada yang nafas aja fales gitu kan. Kalau kayak gitu berarti gagal penciptaan manusia. Ya, sudah, kita nggak diciptain untuk nyanyi, kita nggak diciptain untuk kebaktian. Kita nggak diciptain untuk pelayanan, kita nggak diciptain untuk khotbah, kita nggak diciptain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kita tuh diciptain untuk apa sih, saudara? Kasih setia dan pengenalan. Cuman itu yang Tuhan pengen dari manusia. Kalau malaikat, nah ini dia, saudara. Kalau malaikat jelas diciptakan untuk melayani kebutuhan Tuhan. Makanya kita baca di Alkitab, malaikat menyampaikan pesan Tuhan, menolong umat Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk serving. Itu malaikat. Tapi manusia, enggak loh, saudara. Saudara baca, semua kerinduan Tuhan itu apa? Kasih setia dan pengenalan, keintiman. Tuhan tuh cuman pengen apa sih sama manusia? Pengen deket, pengen punya hubungan yang deket, ngobrol, mengenal. Saudara, pelayanan itu apa? Pelayanan hanyalah hasil akibat karena kita sayang sama Tuhan. Kita nggak tahan kalau kita nggak melayani. Karena pengen mengekspresikan betapa sayangnya. Saudara kayak nggak pernah pacaran aja. Saudara yang pacaran, ya masih ingat nggak waktu zaman-zaman deg-degser ya, yang udah menikah. Saking sayangnya kan, saking cintanya sama pasangannya, nggak tahan kalau nggak beliin bunga, beliin coklat, ajak makan, ya, anterin pulang. Terus apa lagi? Lepas jasnya untuk supaya nggak kedinginan. Itu kan pelayanan yang lahir karena cinta, karena pengenalan, karena sayang, karena keintiman. Nah itu, jadi jangan dibalik. Tuhan nggak pernah ciptakan manusia untuk pelayanan. Yang ada pelayanan terjadi
ketika manusia intim dengan Tuhan. Makanya pelayanan yang dibangun tanpa keintiman dengan Tuhan itu bukan pelayanan. Itu namanya pekerjaan. Makanya orang yang kerja minta upah. Kalau nggak dikasih upah, ngamuk-ngamuk. Orang yang kerja apa? Terbeban. Aduh capek, aduh merasa sesak, ya kan? Tapi kalau engkau melayani karena cinta, nggak ada minta upah, nggak ada merasa lelah. Justru makin lelah demi orang yang kita sayangi, makin bangga kita. Dulu waktu bisa nganterin pacarnya, woi, ya kan jauh gitu, pulang-pulang kan menepuk dada. Gila, gue anterin dia. Bangga, bukan capek, kesel, ngamuk-ngamuk, tapi bangga. Nah itu lahir dari keintiman. Makanya sudah Yohanes 3 ayat 16, ayat umat Kristen. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, ini dia tujuan penciptaan manusia, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa hidup kekal? Yohanes 17 ayat 3, mari kita baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi rupanya manusia itu diciptakan Tuhan untuk diberikan hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Mengenal Bapa dan Kristus yang adalah satu. Mengenal di sini menggunakan kata ginosko. Kalau saudara pelajari, ginosko adalah salah satu terms yang sering dipakai oleh komunitas Yahudi pada zaman itu untuk menggambarkan begini. Pengenalan yang lahir lewat pengalaman seksual. Itu salah satu penggunaan kata ginosko. Artinya apa? Lewat sebuah pengalaman keintiman, aku jadi makin kenal dia. Aku mendapatkan experience bersama dengan dia. Oh ternyata dia itu orangnya seperti ini, ternyata hatinya seperti ini. Lewat sebuah experience yang intim, itu ginosko. Jadi saudara, tujuan kekristenan itu bukan surga. Kemarin di Instagram, saya punya Instagram @serupakristus. Itu khusus konten-konten Kristiani saya. Saya nggak posting di akun pribadi saya posting di akun @serupakristus. Ada orang yang bilang begini, ya mengejar surga, ya tujuan kita adalah mengejar surga. Langsung saya reply dengan komen, salah, bukan mengejar surga, tapi mengejar Kristus. Karena di mana ada Kristus, di situ akan menjadi surga. Di mana tidak ada Kristus, sebagus apapun itu tempat, akan menjadi neraka. Saudara, tujuan kekristenan itu bukan masuk surga. Tujuan kekristenan adalah keintiman dengan Kristus. Keintiman dengan Tuhan, saudara. Makanya saya tutup ya sharing saya hari ini dengan Kejadian 5 ayat 21-24. Kita belajar kisah dari satu orang yang namanya Henokh. Ya, kita baca ya, Kejadian 5 ayat 21-24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Diulang lagi. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Sudah sampai diulang 2 kali kata-kata Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu apa yang terjadi? Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sudah cuma 2 orang yang tidak mengalami kematian yang tercatat di dalam sejarah Alkitab. Satu Elia, yang kedua Henokh. Tapi Henokh kenapa saudara? Tidak tunggu sampai periodenya habis. Sudah dibawa Tuhan ke surga. Karena saking karibnya saudara. Henokh bergaul sama Allah 365 tahun. Saking deketnya sampai Allah udahlah gak usah tunggu lama-lama lagi. Sekarang aja bawa kepada kekekalan. Karena Tuhan begitu karib sekali dengan Henokh. Saudara jangan takut ya. Saudara takut begini. Aduh kalau nanti aku dekat dengan Tuhan cepat dipanggil ke surga. Hei saudara. Kalau saudara punya pikiran seperti itu. Konsep saudara tentang kematian masih salah.
Kapan-kapan kalau ada waktu, saya akan jelaskan pada saudara ya tentang konsep kematian di dalam kekristenan. Tapi yang jelas kalau saudara punya pemikiran bahwa, waduh, makin dekat sama Tuhan nanti makin cepat dijemput, kayak si Henok itu sebelum waktunya sudah diambil, waduh, ngeri ya. Saudara, ada yang salah dengan kekristenanmu. Nah, saudara, Henok 365 tahun saudara, dia hidup setiap hari bergaul karib dengan Tuhan. Kalaupun dia pelayanan, mungkin dia pelayanan untuk melayani Tuhan gitu ya. Karena zaman itu belum ada gereja. Tapi saudara, kita melihat bagaimana inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tujuan kekristenan kita adalah keintiman dengan Tuhan, saudara. Nggak ada yang lain. Maka di akhir dari khotbah saya, saudara, saya ingin kita merenungkan diri kita. Kenapa sih kita menjadi orang Kristen? Untuk apa sih kita menjadi orang Kristen? Kenapa engkau mempercayai kekristenan? Kenapa engkau menyembah Kristus? Kenapa engkau mengikut Kristus? Saudara, ada orang-orang yang mengikut Kristus karena dia pengen diberkati. Dia pengen berkat finansial, dia pengen berkat kesembuhan, dia pengen mengalami mujizat. Ada orang mengikut Kristus karena pengen masuk surga, supaya nggak masuk neraka aja. Tapi saudaraku, kekristenan itu adalah hubungan. Saya mengikut Kristus. Saya ingat betul saudara, saya di jamaah Tuhan itu kelas 1 SMP. Tadinya saya orang yang tidak pengen sama sekali pergi ke gereja. Saya udah diajak oleh kakak saya nggak mau banget. Bahkan saya di sekolah saya ada persekutuan doa, saya terpaksa banget, saya melarikan diri, ketahuan, ditangkap, lalu dibawa ke persekutuan doa itu, dipaksa suruh ikut. Tapi di situ saya di jamaah Tuhan, saudara, saya bertobat. Dan yang membuat saya mau mengikut Kristus adalah karena perjumpaan saya dengan Dia. Begitu pribadi, menyentuh hati saya, membuat saya kemudian bilang, mulai hari ini dan seterusnya, saya mau ikut kamu Tuhan. Apapun yang dibutuhkan untuk aku mengikut Tuhan, aku akan berikan. Itu kata-kata saya waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Mirip seperti waktu saya ketemu dengan istri saya yang waktu itu masih belum jadi istri ya. Wow, hati tersentuh, terus kemudian karena hubungan yang terbangun, begitu dekat, lalu kemudian berkata, aku mau komit untuk hidup bareng dengan kamu seumur hidup. Nah seperti itu, karena hubungan. Bukan karena kalau menikah dengan kamu, aku dapat warisan orang tuamu. Enggak ada. Karena kamu pintar cari duit, makanya aku mau menikah dengan kamu. Enggak, saudara. Karena sebuah keterikatan hati, keterkaitan hati yang begitu dalam, lalu muncul komitmen untuk mengikut, berjalan bersama-sama. Bersama dengan istri saya waktu itu. Nah dengan Kristus lebih dalam daripada itu. Bukan karena berkat, bukan karena pertolongannya, bukan karena apapun yang Dia bisa berikan kepada saya. Tapi karena saya terpikat dengan hatinya. Dan saya begitu terjamah, tersentuh oleh kasih-Nya yang begitu besar. Membuat saya tidak bisa melihat ada hal yang lain yang lebih mempesona daripada Kristus bagi saya. Maka kalau saya hari ini pelayanan, saya melakukan berbagai macam rupa. Saudara, saya sering kecewa di tengah pelayanan. Saya udah bergereja itu 27-28 tahun, saudara. Terlalu banyak alasan untuk saya bisa berhenti dari kekristenan. Tapi kenapa saya tidak pernah bisa berhenti? Karena Tuhan terlalu mempesona buat saya. Maka kepahitan, kekecewaan yang bertubi-tubi yang saya lewati sepanjang kehidupan kekristenan saya tidak menghentikan saya untuk saya meninggalkan Tuhan dan membiarkan hidup saya jauh dari Dia. Karena kecintaan saya kepada Dia. Kenapa saya bisa seperti itu, saudara? Keintiman. Karena hubungan dengan Tuhan tidak tergantikan oleh apapun. Saudara, apakah engkau mengasihi Kristus seperti itu? Apakah engkau seperti Musa yang walaupun tidak masuk tanah perjanjian, tidak masalah, yang penting bersama dengan Tuhan? Apakah engkau seperti Daud, tidak bisa membangun bait Allah buat Tuhan? Nggak masalah, yang penting tetap bersama dengan Tuhan. Apakah engkau seperti Daniel, dimakan singa sekalipun? Nggak masalah, asalkan aku bersama dengan Tuhan. Apakah engkau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mau dibakar di perapian, Tuhan tidak tolong? Tidak masalah, yang penting saya tetap bersama dengan Tuhan. Itulah kekristenan, mengejar Kristus. Maka saya tutup dengan pernyataan dari Paulus. Sudah masih ingat
Paulus pernah menulis di Filipi, dia bilang begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku, semua yang ada di masa lalu, aku sudah anggap itu sampah demi pengenalanku akan Kristus, demi hubungan yang intim dengan Kristus. Saudara, apakah engkau masih mengejar Kristus seperti itu? Kapan terakhir kali saudara ikut kebaktian, atau saudara saat teduh, atau saudara berdoa? Kapan terakhir kali engkau berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, aku nggak ingin yang lain, cuman Engkau. Selain Kau tiada yang lain. Kapan kau terakhir kali dalam doamu tidak meminta apapun, nggak minta berkat, nggak minta apa-apa, engkau cuman minta gini, hari ini aku bisa berjumpa dengan Engkau saja Kristus. There is enough. Saudara, bagi Paulus, Kristus segala-galanya. Kristus cukup. Dia boleh kehilangan apapun di dunia ini, asal dia mendapatkan Kristus. Seperti itulah seharusnya kekristenan kita. Mengejar keintiman dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kami, tujuan kehidupan kami ini, sejak awal Engkau menciptakan kami, adalah untuk bersekutu dengan-Mu, menjadi dekat dengan Engkau, bermesraan dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami lebih mengejar berkat yang Kau bisa berikan. Ampuni kami kadang-kadang kami lebih mementingkan pelayanan daripada Tuhan yang kami layani itu sendiri. Kadang-kadang begitu sibuknya kami melayani sampai kami lupa tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami meninggalkan Tuhan untuk hal-hal dunia. Kami lebih mencintai hobi kami lebih mencintai pekerjaan, kami lebih mencintai mencari uang daripada mencari hubungan dengan Tuhan. Tapi hari ini kami mau membangun kekristenan kami dengan sungguh-sungguh mengejar Kristus, mendapatkan Kristus. Bukan mendapatkan berkat Kristus, bukan mendapatkan pertolongan Kristus, tapi mendapatkan pribadi Kristusnya itu, hubungan dengan pribadinya itu. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami terima hari ini dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus, menjadi kekuatan bagi kami dan bertumbuh, firman bertumbuh sampai 100 kali lipat dalam hidup kami, sehingga roh kami semakin haus untuk intim dengan Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, karena setiap kali hamba Tuhan ini berbicara pasti akan ada hal yang baru yang kita pelajari. Dan sekali lagi saya mewakili Gereja HCC Paul dan Luwuk berterima kasih sekali buat Pastor Joshua Iwan beserta dengan istri, dengan luar biasa udah menjadi berkat banyak di gereja ini untuk kami para pemimpin. Saya bersyukur bisa menjalin persahabatan yang luar biasa. Kami keluarga HCC berdoa buat Pastor Joshua semakin dipakai Tuhan jadi berkat bagi kota ini, bagi bangsa ini, bahkan bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang, sehingga lewat kehidupan Pak Yosua banyak jiwa dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Pak Yosua, semakin Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Saya mengajak kita semua jemaat, mari buka kedua tangan saudara di hadirat Tuhan dan mari terima berkat daripada Tuhan. Bapak bersyukur buat hari ini, bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bersyukur untuk sepanjang bulan Februari. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan jamah kami. Dan kami bersyukur untuk semua mujizat daripada Tuhan. Bersyukur buat hari ini, bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Yosua sudah jadi berkat untuk kami hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati anak dalam kandungan istrinya. Terima kasih buat mujizat Tuhan di hidupnya. Diberkati, dipakai Tuhan dengan luar biasa, di terangnya Tuhan, jadi berkat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu. Dan jemaat diberkati Tuhan, setiap tangan yang diangkat saat ini, tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Engkau tidak hanya diberkati, tapi hidup menjadi berkat, agar lewat hidup nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan, nikmatilah kebaikan, kemurahan berkat Tuhan menimpa bagi hidupmu, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.